Baik anak-anak, akan kita lanjutkan pembahasan soal TKM atau penilaian akhir semester tema 1 untuk kelompok muatan yang kedua, yaitu IPA, IPS, dan SPDP. Untuk kelompok muatan A, PPKN Bahasa Indonesia, ada di video sebelumnya ya. Baik, mari kita langsung saja untuk pembahasan soal akhir semester 1, penilaian akhir semester 1 tema 1. Kita mulai dari mata pelajaran IPA nomor 1. Saat kita memukul kendang, maka akan muncul bunyi. Hal ini terjadi karena A. Bunyi merambat melalui benda padat. Kendang merupakan benda padat. Udara di dalam kendang bergetar. Jadi bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar ya. Benda yang bergetar kemudian akan menggetarkan udara, sehingga kendang yang bergetar itu akan terdengar oleh telinga kita. Jawabannya untuk nomor 1 adalah C. Nomor 2, benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Resonansi bunyi, sumber energi, ya sumber bunyi. Ya. Nomor 3, perhatikan tabel berikut, ada nama alat musik dan cara memainkannya. Di sini nama alat musik dan di sini cara memainkannya. Pasangan alat musik dan cara memainkan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini kita bantu dengan garis dari yang kita tahu ya. Ini misalnya kecapi dipetik, tifa dipukul. Jadi jawaban untuk nomor 3 ini adalah 2B, 3A. Jawabannya adalah B ya. Percobaan nomor 4, ada gambar. Ya, perhatikan gambar percobaan berikut. Ada 2 anak yang sedang memperagakan perambatan bunyi ya. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah A. Bunyi merambat di hampa udara. Ini tidak bisa merambat di hampa udara. Bunyi tidak terdengar oleh telinga. Salah ini ya. Bunyi merambat melalui benda gas. Bisa. Bunyi dapat merambat melalui benda cair. Ini juga bisa. Tetapi dari kedua opsi ini yang paling benar adalah yang benda gas. Kalau ada opsi benda padat ini lebih tepat lagi ya, karena di sini ada media. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Bunyi tidak dapat merambat melalui hampa udara, anak-anak. Jadi di ruang tanpa udara atau hampa udara itu bunyi tidak bisa merambat ya. Nomor 6, bunyi yang dapat didengar oleh manusia adalah bunyi audiosonik ya, ultrasonik, infrasonik itu kita tidak bisa mendengarnya. Nomor 7, bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut nada. Nada itu teratur. Yang tidak teratur adalah desah. Kita lanjutkan nomor 8. Berikut ini yang merupakan organ telinga bagian dalam. Bagian dalam ya. Rumah siput itu dalam. Saluran setengah lingkaran. Ya. Gendang telinga tidak, ini ya, gendang telinga itu di bagian tengah anak-anak. Saluran setengah lingkaran. Rumah siput, saraf pendengaran. Ini saluran setengah lingkaran ya. Berarti ini ya, ini semuanya. Kita lihat yang C, tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, rumah siput. Ini tulang pendengaran. Yang D, gendang telinga. Ini gendang telinga bukan ya. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Perhatikan gambar berikut ini, ada gambar bagian telinga. Bagian telinga yang ditunjukkan oleh nomor 1. Nomor 1 adalah ini. Kemudian nomor 3 adalah ini. Nomor 3 jelas ini rumah siput ya. Rumah siput. Jadi yang rumah siput ini benar. Kita lihat yang nomor 1. Nomor 1 ini adalah tulang pendengaran. Gendang telinga itu yang di bagian bawah ini ya, yang menangkap getaran. Berarti ini nomor 5 gendang telinga. Jadi ini tulang pendengaran. Jawabannya yang betul adalah B. Kita lanjutkan nomor 10.
Bagian telinga yang mempunyai fungsi menjaga keseimbangan tubuh. Yang menjaga keseimbangan tubuh itu adalah saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran. Nomor 11. Penyakit ini terjadi pada indera pendengaran. Penyebab penyakit ini karena adanya radang pada telinga bagian dalam sehingga keluarnya cairan berbau busuk dari dalam telinga. Penyakit yang dimaksud adalah congek, anak-anak. Jadi congek itu karena ada radang ya di bagian telinga bagian dalam sehingga mengeluarkan cairan yang berbau busuk. Itu congek. Jawabannya adalah yang B. Nomor 12. Dinding gedung bioskop biasanya dilapisi karpet. Baik di dinding, kemudian alas ya. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan gaung, memantulkan bunyi, menimpa gema, menyerap bunyi supaya bunyinya tidak bergema atau tidak mantul. Nomor 13. Ada dua buah gambar. Perbedaan gambar 1 dan 2. Oke, gambar 1 ini seorang anak yang berada di lapangan ya, karena ada lapangan. Ini ada gawang bola. Kemudian gambar yang kedua ada di kamar mandi. Ini ada kloset duduk. Perbedaan gambar 1 dan 2 adalah gambar 1 akan menimbulkan gaung, sedangkan gambar 2 akan menimbulkan gema. Gambar 1 akan menimbulkan gema, sedangkan gambar 2 akan menimbulkan gaung. Ya, ini betul ini. Jadi gaung itu karena bertabrakannya lebih cepat, jadi seolah-olah tidak terlalu jelas gitu ya. Kalau yang gema itu sedikit berjeda karena memang jarak pantulnya itu lebih jauh. Seperti itu untuk membedakan gema dan gaung. Nomor 14. Nomor 14. Sesaat setelah kita berteriak di atas tebing, maka seolah-olah ada yang menirukan suara kita. Ini gema ya. Hal ini terjadi karena A. Suara kita mengenai dinding tebing yang dekat sehingga muncul gema. B. Suara kita mengenai dinding tebing yang jauh sehingga muncul gema. Karena dinding yang jauh ya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 15. Benda yang dapat menyerap bunyi ya, ini biasanya lebahnya lunak, dari kain, dari karet gitu ya. Spon, kertas, goni. Bisa. Ini bahan lunak semua. Kemudian B. Kertas, batu. Batunya yang bukan. Ini tadi benar ini. Kemudian karet, spon, kaca yang bukan. Busa, goni, besi bukan. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Nomor 16. Tuliskan 3 cara memelihara kesehatan telinga ya. Cara memelihara kesehatan telinga bagaimana? 1. Menjauhkan dari suara keras. Suara keras atau bising ya, bising. Kemudian nomor 2, bagaimana cara menjaga kesehatan telinga? Menjaga agar tetap kering. Jadi kalau anak-anak usai mandi itu segera dilap menggunakan anduk ya yang halus. Kemudian melakukan pemeriksaan ke dokter dokter THT ya, ke dokter THT secara rutin, paling tidak 6 bulan sekali ya. Seperti itu cara menjaga kesehatan telinga. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 17. Jarak rumah dengan jalan raya cukup jauh. Saat mobil pemadam kebakaran lewat, kita bisa mendengar suara sirenenya. Tuliskan proses suara sirene dapat terdengar oleh telinga. Prosesnya ya.
proses sirine bisa terdengar oleh telinga kita itu kenapa? Jadi misalnya kita tuliskan lengkap, suara sirine merambat melalui apa? Melalui udara. Kemudian ditangkap oleh telinga ya, atau daun telinga. Setelah ditangkap daun telinga, bunyi diteruskan ke ini terlalu panjang. Diteruskan ke saluran telinga hingga menggetarkan gendang telinga. Nah, setelah gendang telinga bergetar, akan diteruskan ke tulang pendengaran. Gendang telinga bergetar, diteruskan tulang pendengaran. Setelah itu tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini, mengirimkannya ke bagian tengah. Dikirimkan ke telinga bagian tengah. Ini adalah proses mendengar anak-anak. Kemudian setelah ke bagian tengah, bagian dalam ya, bagian dalam. Setelah dikirim ke bagian dalam, getaran diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran. Setelah dikirim saraf pendengaran menuju otak, maka otak akan menerjemahkan impuls sebagai suara. Jadi ini adalah mekanisme bunyi sampai di telinga kita anak-anak. Jadi suara merambat melalui udara, ditangkap oleh daun telinga kita ya, telinga bagian luar, dan bunyi diteruskan ke saluran telinga hingga menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga bergetar, diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran dikirimkan ke telinga bagian dalam. Kemudian getaran diubah menjadi impuls listrik yang dikirim ke saraf pendengaran menuju otak. Kemudian yang terakhir, otak akan menerjemahkan impuls sebagai suara. Ya, ini adalah mekanisme mendengar bunyi. Baik, kita lanjutkan untuk muatan IPS ya. Nomor 18. Perhatikan tabel berikut ini, ada alat musik dan daerahnya. Pasangan nama alat musik dan asal daerah yang tepat. Kita lihat dari yang kecapi. Kecapi itu dari mana? Dari Sulawesi Barat. Kemudian cengceng itu dari Bali anak-anak. Kemudian yang anak-anak tahu ya, Tifa itu dari mana? Dari Maluku. Kolintang, Sulawesi Utara. Sasando, Nusa Tenggara Timur. Nama pasangannya yang benar 1E, 2A, 5B. Ini dah benar ini. 1D, 1 kok D, salah ini. Jadi jawabannya langsung ketahuan yang A ya. Nomor 19 anak-anak, ada gambar alat musik angklung. Angklung berasal dari mana? Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI. Ya, dari Jawa Barat ya.
Nomor 20, Siti berasal dari Sumatera Barat. Makanan khas daerahnya adalah rendang. Ia memiliki rumah adat yang bernama Rumah Gadang. Suku bangsa Siti adalah suku apa kalau ada di Sumatera Barat itu? Suku Minang. Ini ada di Sumatera Barat. Nomor 21 anak-anak. Suku bangsa yang terdapat di Pulau Jawa diantaranya adalah Minang, bukan ya, Banten, Betawi. Sunda, Minang, Minang bukan. Betawi, Banten, Sunda ya. Sunda, Batak, Batak bukan. Batak, Dayak juga bukan. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C ini. Nomor 22, Honai ini. Nama dan asal rumah adat tersebut adalah Tongkonan bukan, Gadang bukan, Baduy ya. Honai dari Papua. Jawabannya adalah D. Nomor 23, perhatikan pernyataan berikut ini. Terbuat dari kayu tanpa adanya logam untuk memperkuat bangunan, berbentuk panggung dan sebagainya. Pernyataan tersebut menunjukkan ciri rumah adat titik-titik. A. Tongkonan bisa. Panggung ya, bisa juga di sini berbentuk panggung. Gadang bukan ya, gadang bukan. Limas bukan. Jadi rumah adat yang dimaksud ini adalah tongkonan. Ini atap terbuat dari ijuk hitam berbentuk melengkung seperti perahu tertelungkup. Rumah adat tongkonan. Kita lanjutkan nomor 24. Tarian daerah yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta adalah A. Tari Kipas bukan. Tari Bedoyo ya, ini tari Bedoyo, ini tari dari daerah Yogyakarta tempat kita. Nomor 25 anak-anak. Pakaian adat tersebut berasal dari mana ya? Pakaian adat ini ciri khasnya menggunakan mahkota di bagian atas. Ini adalah rumah adat daerah A. Sumatera Barat, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nomor 26 ya. Kita lihat nomor 26. 26, perhatikan tabel berikut ini. Pakaian adat dan asalnya ya, tempat provinsinya. Pasangan pakaian adat dan provinsi yang tepat. Baik, kita cari yang dari yang kita tahu dulu. Nomor baju cele itu dari Sulawesi Selatan. Ulos itu dari Sumatera Utara. Kebaya itu dari Jawa Tengah. Baju bodo itu dari Maluku. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Nomor 27. Perhatikan teks berikut ini. Upacara adat ini diadakan oleh Keraton Yogyakarta. Tujuannya untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Rangkaian perayaan secara resmi berlangsung dari tanggal 5 sampai 12 Mulut. 12 Mulut penanggalan Jawa. Upacara yang dimaksud adalah sekaten. Ada yang sudah pernah ke sekaten sebelum pandemi ya? Selama pandemi tidak ada sekaten. Ini adalah adat di Jogja dan Solo. Keraton Solo juga ada sekaten. Nomor 28, perhatikan agama dan kitab sucinya anak-anak. Pasangan antara agama dan kitab suci yang benar, Kristen itu Injil, dari yang kita tahu dulu ya. Kemudian Buddha itu Tripitaka. Kemudian Hindu itu Weda, Konghucu Shuhuching. Baik, pasangannya yang benar berarti ya opsinya yang D. 2A, 3B, 4C. Kita lanjutkan nomor 29. Berikut ini merupakan hari raya umat Hindu, yaitu Galungan, Nyepi, Waisak ya. Nyepi, Galungan, Kuningan Nyepi, Galungan, Kuningan. Ini bukan. Jadi jawaban untuk nomor 29 adalah yang di nomor 30. Tempat ibadah umat Buddha itu ada di mana? Ada di wihara. Umat Buddha wihara.
Nomor 31 ya. Perhatikan teks berikut. Yogyakarta terkenal dengan makanan khasnya. Salah satunya adalah makanan yang berasal dari Kabupaten Bantul. Makanan ini berbahan dasar tepung, tapioka, dan singkong. Bentuk makanan ini pipih dan panjang. Makanan ini tidak mengandung zat pewarna sehingga warnanya keruh kecoklatan. Teks tersebut menjelaskan tentang makanan tradisional yang bernama apa? Ya, mie letek anak-anak. Ini mie letek nih ya, jadi warnanya itu ya letek gitu ya, tapi karena tidak memakai pewarna ya. Nomor 32, pempek adalah makanan tradisional yang berasal dari provinsi mana? Pempek itu dari Palembang ya. Palembang dari provinsi mana? Sumatera Selatan. Pempek Palembang. Nomor 33 anak-anak. Indonesia kaya akan keragaman makanan tradisional. Seiring perkembangan zaman, keberadaan makanan tradisional perlahan tersisihkan. Para generasi muda lebih menyukai makanan siap saji daripada makanan tradisional. Jika hal ini dibiarkan, bisa jadi makanan tradisional akan punah. Tuliskan pendapatmu untuk mengatasi tersebut anak-anak. Jadi misalnya begini, menurut saya generasi muda itu harus dikenalkan dengan makanan tradisional. Dengan dikenalkannya nanti lama-lama akan menyukai dan melestarikan, misalnya seperti itu ya. Jadi bebas, ini pendapat anak-anak bagaimana cara mempertahankan makanan tradisional itu supaya tidak punah, begitu ya. Ini supaya tidak punah, kata kuncinya ini tidak punah. Silakan anak-anak bebas untuk berekspresi, memberikan cara. Kita lanjutkan saja untuk nomor 34. Tuliskan 3 lagu daerah Yogyakarta. Yo, lagu dolanan yang ada di Yogyakarta apa? Suwe ora jamu. Suwe ora jamu. Kemudian apa lagi? Yang kedua, pitik tukung. Aku duwe pitik tukung. Kemudian kidang talun. Apalagi masih ada misalnya caping gunung ya, itu dari daerah Yogyakarta ya. Kita lanjutkan untuk nomor berikutnya 35, muatan SPDP. Tari Bungong Jumpa. Bungong Jumpa dari mana? Dari Aceh. Tari Bungong Jumpa dibagi menjadi 2 gerakan ya, yaitu gerakan apa dan apa? Gerakan duduk dan berdiri. Yang A. Masih ingat ya tari Bungong Jumpa? Nomor 37. Deskripsi yang sesuai dengan gerakan tersebut. Ini posisinya berdiri ya, kemudian telapak tangannya ini diputar kanan dan kiri berhadapan-hadapan. Menghadap senong kanan bukan, tangan memegang bahu bukan, tangan di atas, kaki jinjit hentakan tidak. Nah, ini yang D ya. Kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Ini gerakan tari Bungong Jumpa. Anak-anak mudah-mudahan masih ingat gerakan tari Bungong Jumpa. Ya, 38, perhatikan gambar berikut ini. Ini sayangnya gambarnya kurang terlalu jelas ya, gerakan tari Bungong Jumpanya. Urutan tari Bungong Jumpa yang tepat ini gerakan duduk ini anak-anak. Mana ini gerakan yang pertama? Gerakan yang pertama dimulai dari ini ya. Tepuk bahu kanan dan kiri sambil menoleh bergantian. Kemudian yang kedua ya, ini tangannya diangkat ke atas kanan dan kiri bergantian. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ini dibawa ke depan ya. Dibawa ke depan, ini urutan ketiga. Dan yang keempat ini menepuk lantai. Menepuk lantai. Urutannya adalah 2, kemudian 4, 1, 3, 2, 4, 2, 4, 1, 3. Yang D ya. Yang D. Formasi khas
tari kecak dari Bali adalah formasi tari kecak apa? Formasinya melingkar ya. Kecak itu. Formasinya melingkar. Kita lanjutkan nomor 40 anak-anak. Perhatikan pernyataan berikut ini ya. Ada pernyataan sebuah ciri-ciri tari ya. Tarian ini berasal dari suku Aceh Gayo. Ini tari Aceh. Berarti khas ini banyak yang menjadi ciri khas Aceh. Tarian ini mencerminkan kebersamaan dan kekompakan. Dalam penyajian tarian ini tidak menggunakan iringan musik, tapi menggunakan suara dari para penarinya, yaitu suara tepukan tangan, dada, dan pangkal paha. Ini cari saman ya, tari saman dari Aceh ini sangat terkenal ini. Baik, kita lanjutkan nomor 41 anak-anak. Ada gambar orang yang menari ya. Gerakan yang sesuai dengan tarian tersebut, gemulai dan harmonis ya, cepat dan semangat tidak. Ini cepat semangat itu kalau senam ya, gemulai dan cepat, cepatnya bukan, cepat dan teratur, jadi gemulai dan harmonis. Nomor 42 pernyataan teks. Teks tersebut menjelaskan tentang tari apa ya, ini nomor 42. Baik, tarian ini berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Gerakan tarian ini lembut mencerminkan karakter perempuan Goa. Dalam tarian ini terdapat gerakan berputar searah jarum jam yang melambangkan siklus hidup manusia, dan gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan. Teks tersebut menjelaskan tentang tari kipas pakarena. Jadi pada saat berputar ini sebenarnya menggunakan kipas sebagai ciri khasnya. Nih, tari kipas pakarena ini dari Goa. Kita lanjutkan nomor 43 anak-anak. Nomor 43, unsur utama dalam seni tari adalah A. Pola lantai, kostum, iringan ya, gerak. Unsur utama tari itu ada gerakan, yang lainnya ini adalah pendukung ya, unsur pendukung. Nomor 44 anak-anak, pengertian dari apresiasi seni. Apresiasi seni itu apa tuh? Apresiasi itu adalah memberikan penilaian terhadap karya, baik karya tari, karya seni gambar, seni lukis, seperti itu. Penolakan terhadap karya seni, salah. Penilaian terhadap karya seni ya, ini adalah pengertian dari apresiasi seni. Nomor 45 anak-anak, perhatikan gambar berikut. Tuliskan gerakan tari bungung jumpa pada gambar ya, gerakan tari bungung jumpa pada gambar ya. Kita mulai dari yang ini ya. Dua tangan apa ini, lurus ke depan, kemudian tepuk ke tengah ya, tepuk tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, badan sambil diangkat seperti ini. Tuliskan gerakan tari bungung jumpa pada gambar. Dimulai dari ini, kedua tangan tepuk lurus ke depan ya, kemudian tepuk ke tengah, kemudian tepuk ke atas. Ketika dibawa ke atas ini sambil badannya sambil diangkat, nah, misalnya seperti itu cara menusilkan. Makanya anak-anak harus ingat gerakan tari bungung jumpa. Kedua tangan tepuk lurus ke depan, kemudian tepuk ke tengah, tepuk ke atas. Ketika tepuk ke atas, badan sambil diangkat ya. Nanti mungkin akan ada gerakan yang lain, anak-anak disuruh mendeskripsikan gerakan tari bungung jumpa, harus bisa. Oke, demikian anak-anak pembahasan kita hari ini untuk soal penilaian akhir semester 1 kelompok muatan pelajaran IPA, IPS, dan SPDP. Untuk kelompok muatan sebelumnya ada di video sebelumnya ya. Terima kasih Pak Guru. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.